Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan lanjutin lagi guys ya, daftar saham yang berpotensi bagi dividen di bulan April ya guys ya. Nah guys, kemarin kita sudah sempat bahas guys ya, ada 24 saham ya guys ya yang berpotensi bagi dividen di bulan April ya guys ya. Ini berdasarkan historis ya guys ya. Biasanya saham-saham ini di bulan April itu membagikan dividen ya guys ya. Nah, tapi sebelum lanjut, gua untuk yang kalian yang pertama kali mampir ya ke channel ini ya, itu gua memperkenalkan diri ulang ya guys ya. Gua ini investor yang mempunyai strategi itu swing trade ya di saham-saham yang mau bagi dividen ya guys ya. Gua beli di harga 3 bulan 2 bulan sebelum cum date ya. Lalu sentimen kenaikan harga karena pembagian dividen gua pakai untuk menjual gitu loh guys ya. Gua jual menjelang cum date ataupun pas cum date ya guys ya. Nanti gua dapat untung, nanti gua lompat lagi ke yang akan bagi dividen di bulan-bulan berikutnya gitu loh guys ya. Jadi kita memang setiap bulan itu prepare ya. Nggak selalu dalam periode 1 bulan itu semua saham yang berpotensi kita beli ya guys ya. Kita biasanya hanya beli satu aja gitu loh guys ya sahamnya ya. 1 bulan itu yang berpotensi April itu kita beli di Januari Februari ya, nanti yang berpotensi Mei ya, itu kita beli di bulan berikutnya juga gitu loh guys ya. Jadi kita prepare setiap bulannya gitu loh guys ya. Nah, selain itu guys, gua juga menjalankan yang namanya dividend reinvest. Ini gua pakai nanti untuk jangka panjang guys ya. Gua investasi di saham-saham yang membagikan dividen besar ya, relatif besar, jumbo. Nanti gua akan investasikan ulang dividennya gitu loh guys ya, supaya terus berkembang dan di masa depan itu nanti akan menjadi dana pensiun gua gitu loh guys ya. Nah, selain itu ya guys ya, gua juga masih ada satu lagi yaitu value investing ya guys ya. Value investing ini gua juga untuk jangka panjang ya guys ya. Kita mencari saham-saham yang valuasinya cukup murah dan labanya terus meningkat ya guys ya. Ini kita pegang dalam jangka panjang dengan harapan dalam jangka panjang kita nanti akan mendapatkan keuntungan guys ya. Nah, yang baru-baru ini gue juga jalanin yang namanya IPO ya guys ya. IPO gue juga mencari ya saham-saham IPO yang hanya yang berpotensi ya guys ya, yang berpotensi bagus aja. Kalau yang nggak berpotensi itu gue skip ya guys ya. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya akan gue bagiin tips-tipsnya ya guys ya, cara memilih saham-saham IPO gitu loh guys ya. Yang jelas IPO itu sangat tergantung oleh underwriter ya guys ya. Kalau masalah fundamental itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar gitu loh guys ya di saham-saham IPO. Ya oke guys, kita lanjutin sekarang guys. Untuk hari ini guys, kita akan bahas saham apa, sektor apa. Guys, kita kemarin sudah bahas ya guys ya. Kita kemarin sudah bahas sektor ini loh guys ya. Pertama kemarin itu di sektor finance guys ya. Finance kemarin yang cukup menarik itu di ADMF ya guys ya, untuk April ya. Lalu kita kemarin energi guys ya. Energi. Yang energi itu yang cukup menarik adalah Indo Tambang Megah guys ya. Lalu yang sektor selanjutnya itu di saham apa ini ya? Lupa guys. Oke, transportasi guys. Transportasi itu yang cukup menarik, HIS ya guys ya. Lainnya itu nggak oke guys ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas saham. Oke, kita coba lihat sekilas gini guys ya, teknologi ya guys ya. Nah, teknologi ini ada Jati ya guys ya. Jati ini bagi dividennya baru sekali dan kecil banget. Harganya sekarang pun 50 ya guys ya. Nah, gini guys, gua itu ini bukan rekomendasi ini bukan gua nggak melarang lu gitu loh guys ya buat beli saham teknologi, tapi gua ini sedikit advice ya guys ya, untuk saham-saham teknologi ini gua kok gak percaya gitu loh guys ya dengan perusahaan-perusahaan teknologi ini guys ya. Contohnya aja Bukalapak guys ya. Bukalapak itu IPO dapat 21 triliun guys. Sekarang dia jualan pulsa. Itu kan dia kayak nggak peduli gitu loh guys ya dengan investor-investornya gitu loh guys ya. Dia kayak tidak memikirkan gitu loh investornya. Saham yang teknologi lainnya, Goto, itu founder-foundernya malah udah jualan semua, udah kabur semua gitu loh guys ya. Kalau founder-foundernya aja udah kabur, artinya masa depan Goto ini juga mereka sudah tidak pedulikan lagi gitu loh guys ya. Yang penting mereka bisa menjual
kepemilikan mereka gitu guys ya. Nah, saham-saham teknologi ini gue nggak sukanya di situ gitu, kayak apa namanya, seperti tidak memikirkan kita gitu loh guys ya, para investor gitu loh guys ya. Jadi kita hanya bisa mendapatkan saham-saham teknologi dengan aturan zero sum game gitu loh guys ya. Zero sum game itu jadi kita untung tapi orang lain yang rugi gitu, orang lain yang rugi. Padahal di saham itu sebenarnya berlaku positive sum game guys ya. Apa itu positive sum game? Positive sum game itu guys, lu untung tetapi lu nggak ngerugiin orang. Lu mindahin keuntungan lu untung sekarang, tapi orang yang beli dari lu itu nggak rugi juga, tapi dia untungnya itu di masa yang akan datang gitu guys ya. Contoh kata gini guys ya, contoh BBRI nih guys, BBRI mau bagi dividen ya, harganya naik, lu udah untung, lu jual ke orang lain itu dia nggak rugi, dia dapat untung dari mana? Dari dividen BBRI. Belum lagi nanti BBRI naik terus, dia akan mendapatkan untung di masa depan karena dividen dan karena kenaikan harga di masa depan. Itu namanya positive sum game. Saham itu yang bener ya kayak gitu guys ya. Kalau saham-saham teknologi ini ya masih ya gitulah guys ya, agak misterius gitu loh guys ya. Jadi ini langsung kita skip ya, si teknologi ini alias jati ini guys ya. Ini nggak jelas guys, teknologi, mohon maaf ya, gua nggak percaya guys ya dengan saham-saham teknologi. Tapi kalau kalian percaya itu nggak ada masalah guys ya, gua itu hanya menyampaikan opini gua gitu loh guys ya. Oke guys, selanjutnya kita bahas saham-saham ini aja guys ya, cyclical dan non cyclical guys ya. Nah guys, saham-saham cyclical ini yang potensial itu ada di LPPF alias Matahari Department Store guys ya. Memang ini guys ya, memang saham-saham cyclical ini dan non cyclical ini dua-duanya mahal-mahal semua ya, overpriced semua. Tapi nanti akan gue jelasin sedikit kenapa kita bikin eksepsi gitu guys ya untuk LPPF ini guys ya. ISPARK guys, ISPARK ini saham ini sebenarnya agak murah, tapi dia itu guys, itu dividennya baginya sering banget guys ya. April, Juni, September, tapi kecil-kecil guys ya. Ini nggak cocok buat swing saham-saham kayak gini guys. Selanjutnya CNMA juga pembagian dividennya terlalu mungil potensinya, ini skip ya guys ya. Nah non cyclical ini roti, ini sebenarnya lumayan bagus ya guys ya. Potensinya juga potensi dividennya nggak segini ya. Potensi dividennya itu roti ya, itu segini guys ya. Nah ini potensi dividennya itu sebenarnya bagus juga sih 8%. Tetapi guys, gue melihat ya saham roti ini tahun lalu ya, itu saham roti itu tahun lalu itu dari harga Januari ke harga cumdit ya, itu geraknya cuma 60-an guys ya, jauh di bawah dividennya. Nah ini kurang menarik ya guys ya untuk swing ya. Tapi kalau lo mau simpen roti dalam jangka panjang, ini menurut gua sih masih nggak terlalu buruk ya guys ya, karena si roti ini dividennya juga gede-gede terus gitu loh guys ya. Apalagi harga sekarang ini cukup murah nih guys ya. Harga sekarang ini sebenarnya cukup murah ya dibandingkan 1 tahun terakhir. Ini harga terendahnya guys ya. Ini support ya. Ini harga terendah ya. Ini harga terendah selama 1 tahun terakhir ya guys ya. Kita coba lihat 3 tahun terakhir. Nah 3 tahun terakhir juga ini harga terendahnya roti gitu guys ya. Sementara dividennya juga oke punya ini guys, lumayan lah guys ya. Nah ini guys ya, gede-gede ya guys ya dividennya. Ya 2020 sih kecil karena COVID ya. Ya ini roti ini tukang jualan roti emang guys ya, Sari Roti ini guys ya. Ini juga katanya informasinya ya, berita terbarunya itu sudah buka cabang di luar negeri ya, di Asia, di ASEAN itu dia buka cabang ya, di Filipina atau Myanmar, Filipina atau Vietnam gitu, lupa gua ya. Nah guys, sekarang yang kita tandain guys, yang potensial itu adalah di ini guys ya, LPPF guys, alias Matahari ini guys ya. Nah guys, Matahari ini harga wajarnya memang 575 ya guys, karena memang
book value-nya itu cuman 49 rupiah ya guys ya, book value-nya. Karena memang Matahari ini guys, nah ini gua jelasin guys, kenapa harga wajarnya ini agak kemahalan untuk Matahari. Karena guys, Matahari ini sistemnya konsinyasi guys ya. Jadi dia ini nggak modal gitu loh guys ya. Dia itu cuman modal sistem sama karyawan. Barang-barangnya ini semuanya nitip guys ya. Barang-barangnya ini nitip. Jadi dia itu cuman ngejualin gitu loh guys ya. Orang-orang, perusahaan-perusahaan nitip ya. Nanti setelah terjual baru dia bayar ke perusahaan-perusahaan yang nitip tadi gitu loh guys ya. Sistemnya gitu. Jadi kalau kalian beli baju di sana, setelah kalian bayar, baru nanti sesudahnya dia baru ganti ke perusahaan-perusahaan itu gitu guys ya. Jadi ini kurang sesuai, meskipun secara harga ini tidak aman ya, tetapi sebenarnya secara yield itu menjanjikan yield yang cukup potensial guys ya. Kalau seandainya sama, tapi ini kita samain dengan potensi sekarang guys ya. Potensi sekarang itu di 253. Nah, kalau dengan harga sekarang itu potensi di 16% dividennya guys ya, LPPF, tapi tetap disclaimer on, tidak ada yang menjamin ya guys ya. Kagak ada yang jamin guys bahwa ini akan memberikan dividen, tetapi memang Matahari atau LPPF ini selalu rutin ya guys ya, bagi dividen nggak pernah absen ya guys ya. Sorry, pernah absen kayaknya ya. Tahun berapa ya absen ini ya? Oh iya, dia absen hanya 2020 guys, selebihnya dia full semuanya selalu bagi dividen, dan jumbo-jumbo sekali ya, besar-besar banget ya Matahari ini, tidak pernah bagi dividen mungil-mungil, jarang guys ya. Hanya tahun 2011 ya, dia daripada bagi mungil mending nggak bagi dia. Agak kurang ajar juga ini sih LPPF ya guys ya. Oke guys, kita coba sekarang proyeksikan dividennya guys. Dividen LPPF nih guys, dia itu EPS-nya ya, payout rasionya itu rata-rata ya 189 dan 66. Nah, tahun ini kemungkinan gue pakai average ya guys ya, average 3 tahun terakhir guys ya. Jadi 85% itu di 253 ya. Kalaupun seandainya sama kayak tahun lalu ya, itu masih 198 ya, 200 lah, masih lumayan gede ya guys ya. Kalau dia bagi sama dengan tahun kemarin. Nah guys, tahun lalu guys, harga waktu rendahnya itu di 1650 ya, itu di Maret guys ya. Dia itu aneh guys ya, Januari tinggi banget, ini digoreng sih guys, ini pasti digoreng ya. Lalu di Maret itu dia turun ya, turun sampai ke 1650 ya. Nah, waktu cumdetnya itu dia di 19 April ya, itu 1785 malah mulai agak turun. Tetapi di 18-nya sebelumnya itu malah lebih tinggi, 1850 ya. Ya wajar lah, orang-orang berbondong-bondong ya, tetapi ternyata menjadi overprice, lalu banyak yang TP, akhirnya di cumdetnya malah di 1785. Tapi kita pakai harga waktu tertingginya aja satu hari sebelum cumdet, yaitu di 1850 ya guys ya. Harga rendahnya di 1650, potensinya itu senilai dividennya gitu guys ya. Nah ini bedanya dengan roti tadi, dia itu kenaikan harganya malah di bawah dividennya. Kalau ini sama dengan dividennya gitu guys ya. Jadi LPPF ini potensial untuk kenaikan harganya itu akan naik senilai dengan dividennya gitu guys ya. Jadi nanti kita berlakukan positive sum game tadi, jadi kita jual biar orang lain yang menikmati dividen. Kita juga udah untung dari kenaikan harganya gitu loh guys ya. Potensinya sekitar 12% guys ya. Ini menurut gue sih lumayan gede guys ya. Lumayan gede nih guys ya. 12% guys. Jadi potensi keuntungannya kalau kita beli di harga sekarang itu di 12% ya, tapi kita bisa perhatikan guys ya, kita coba cek guys ya LPPF. Ini guys, ini secara teknikal ini sih memang sudah mulai naik guys ya, harusnya kita beli kemarin di harga ini guys ya, di Desember ini guys ya, tapi ya sudah nggak apa-apa, ini sudah mulai naik, potensial ini sideways guys ya. Menurut gua sih kita ini menunggu-nunggu sih guys, kalau gua sih guys ya, kalau gua itu akan menunggu ya guys ya. Menunggu ini
menunggu ini sinyalnya potensial gitu loh guys ya. Kita coba lihat secara fundamental chart ya guys ya. Nah guys, ini secara fundamental, secara PE ini harganya tidak terlalu murah ya. Ini di average-nya ya guys ya, di rata-ratanya. Secara PBV juga dia ini flat di sedikit di bawah rata-ratanya ya guys ya, tapi belum juga murah ya guys ya. Nah kalau menurut gua sih ngelihat chartnya tadi ini masih sideways ya, tapi cenderung mulai naik ya guys ya. Menurut gua sih kita masih punya cukup waktu sih guys ya. Mudah-mudahan sih di Februari ini kepleset gitu loh guys ya. Apalagi atau nanti di Maret harapannya sih dia turun jauh gitu loh guys ya. Dia jatuh gitu loh guys ya si LPPF ini, sehingga kita bisa manfaatkan untuk swing gitu guys ya. Untuk harga saat ini sih sudah potensi untung gitu ya guys ya. Harga saat ini sudah potensi untung di 12%, tetapi kalau melihat dari fundamental chartnya masih di harga rata-ratanya, dan secara teknikal juga sideways ya, dia ini masih belum masih ada potensi untuk turun lagi gitu guys ya. Menurut gue sih kalau swing kita harus cari harga yang potensialnya gitu guys ya. Tapi disclaimer on, sekali lagi tidak ada jaminan bahwa nanti April ini LPPF akan membagi dividen. Semuanya itu keputusan tergantung manajemennya, tetapi selama 10 tahun terakhir dia hanya absen di 2020 COVID ya. Selebihnya semuanya dia selalu bagi dividen dan jumbo-jumbo. Ya, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.